Ya, banyak pecinta persilangan Argo Wilis dan kereta api Serayu di stasiun Tasikmalaya hari ini dari beragam channel dan platform. Sedangkan Mami sedang melihat kuliner-kuliner yang ada di sekitar stasiun ini yang ini. Di sini ada mie seblak, minuman boba, bismut. Ya, harganya sekitaran antara 5.000 sampai 10.000-an. Sedang di sana ya, seblak lagi, cilok, dan yang satu lagi tidak. Ini batagor legendaris dari depan stasiun ini ya. Ini rasanya mantap nih. Kita bisa beli. Bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Ingin ku lukis semua hidup ini dari cinta dan cita yang terindah. Masa muda yang tak pernah kan berdua, ku bahagia. Dalam bumi ini ku berpijak, ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Dalam hidup ini adanya semua cerita indahku. Saat-saat remaja yang terindah tak bisa terulang. Ku ingin nikmati segala cara yang ada di hadapku, dan ku tanamkan cintaku kasihku agar ku bahagia. Di atas bumi ini ku berpijak, tak ada jiwa yang tenang di hariku. Tak pernah ada duka yang terlintas, ku bahagia. Menghitung mungkin ada 5 ya, 5 atau lebih 6 ya. Kita sama-sama mengabadikan persilangan yang unik ini dengan melihat penerbang layang-layang. Ini penerbangannya unik. Oke, tinggal beberapa menit lagi kereta api akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat di Goes Mania Weekend. Masih terdampar di stasiun Indihiyang. Kalau tadi kita lihat kedatangan kereta api Lodaya yang melintas langsung di stasiun Indihiyang, kali ini kita akan menunggu lagi dua kereta lagi ya, karena tanggung lah kalau kita langsung goes. Kita akan menunggu lagi 2 kereta, yaitu kereta Serayu pagi yang nanti akan berhenti di stasiun Indihiyang dan akan bersilang dengan kereta api Siraja Selatan Argo Wilis. Ternyata momen persilangan antara kereta api Serayu pagi dan Argo Wilis banyak sekali ngefans ya, para YouTuber dan TikToker yang berkumpul di stasiun Indihiyang pagi ini. Mamang lihat dihitung-hitung ada 8 orang YouTuber dan TikToker yang akan mengabadikan persilangan antara kereta api Serayu pagi dengan Argo Wilis. Ada YouTuber anak muda, YouTuber orang dewasa, dan juga yang membawa keluarga dan anak-anak. Mantap. Apalagi suasana di stasiun ini yang benar-benar asri.
enak untuk nongkrong sambil menunggu kedatangan dua kereta api yang bersilang di stasiun ini hiang. Ternyata Mamang kepikiran nih, nama Indonesia atau nama bangsa dan negara kita yaitu Indonesia sebelumnya banyak sekali namanya, banyak sekali samarannya. Waduh, salah satunya mungkin yang kita kenal dengan Konoha dan Wakanda. Waduh, kalau zaman sekarang ya, itu adalah salah satu sebutan yang populer di kalangan netizen. Jadi kalau netizen ingin mengkritik negeri sendiri itu segan ya dengan menyebut nama Indonesia, jadi menggunakan nama samaran. Aduh, kira-kira kalau zaman dahulu, nah ternyata zaman dahulu sebelum nama Indonesia yang populer ternyata ada nama lain. Dan kali ini kita akan bahas nama-nama dan julukan lain dari Indonesia. Oke guys mania, jadi Indonesia ini punya nama samaran dan julukan. Kalau kita mengenal hari ini dengan kata Wakanda, terus Konoha dan juga plus 62 ternyata dulu Indonesia sebelum merdeka punya nama lain, punya julukan ya. Salah satunya mungkin kita mendengar nama Nusantara. Tetapi selain nama Nusantara, ada julukan lain juga yang menunjukkan itu wilayah geografis Indonesia. Oke guys mania, nama yang pertama, nama lain dari Indonesia sekaligus nama kuno Indonesia adalah Nusantara. Istilah Nusantara merupakan salah satu nama lain dari Indonesia, dan Nusantara umumnya digunakan sebagai padanan nama Indonesia. Penggunaan istilah itu dimulai pada awal abad ke-20 ketika Ki Hajar Dewantara atau yang kita kenal dengan Suwardi Suryaningrat memilih Nusantara sebagai nama alternatif pengganti Hindia Belanda. Saat itu istilah Nusantara banyak digunakan dalam perjuangan pergerakan kemerdekaan. Namun apabila ditelusuri sejarahnya, istilah Nusantara telah ada sejak zaman Kerajaan Majapahit. Saat itu istilah Nusantara tidak merujuk pada wilayah kepulauan Indonesia saat ini saja, tetapi mencakup daerah di luar Majapahit yang perlu ditaklukkan, termasuk Malaysia, Singapura, Filipina, hingga ke Kepulauan Solomon. Sebutan Nusantara pertama kali digunakan pada masa Kerajaan Majapahit atau sekitar abad ke-14. Bukti bahwa penggunaan istilah Nusantara lahir pada masa Majapahit dapat dilihat dari isi Sumpah Palapa yang diucapkan oleh Mahapati Gajah Mada pada tahun 1336. Dalam sumpahnya, Gajah Mada bersikeras tidak akan menikmati kesenangan sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Kata Nusantara tersebut telah tercantum dalam kitab Negara Kertagama. Kata Nusantara ini berasal dari bahasa Sangsakerta yang terdiri dari dua kata, yaitu Nusa dan Antara. Nusa yang berarti pulau dan Antara yang berarti luar atau di antara pulau-pulau. Kata ini kemudian digunakan untuk menyebut pulau-pulau di luar Majapahit, yang dimana Majapahit pusatnya ada di Jawa. Jadi di luar wilayah Mandala Jawanya Majapahit itu dikenal dengan Nusantara. Dan kebetulan pada masa itu Majapahit berhasil menguasai pulau-pulau di luar Jawa yang disebut dengan Nusantara. Wilayah Nusantara yang diperkenalkan Majapahit ini lebih luas dari wilayah geografis Indonesia saat ini, yang meliputi wilayah Malaysia ditambah dengan Singapura, Brunei, dan juga Filipina, Thailand, Vietnam, dan juga daerah Papua Nugini. Jadi artinya Nusantara pada masa Majapahit itu lebih luas sekali dari wilayah geografis Indonesia sekarang ini. Dan orang-orang pada zaman dahulu untuk menyebut pulau-pulau yang ada di Asia Tenggara dan sekitarnya itu disebut dengan nama Nusantara. Pada abad ke-20, Ki Hajar Dewantara pun mengusulkan nama Nusantara menjadi nama negara
dan bangsa pengganti Hindia Belanda. Namun yang dipilih oleh tokoh-tokoh nasional kita adalah nama Indonesia, dan nama Nusantara sendiri akan tetap dikenang menjadi suatu panduan yang dikenal dengan wawasan Nusantara, dan apalagi bentar lagi menjadi ibu kota Nusantara. Jika Mamang pernah hidup pada masa kerajaan-kerajaan Hindu, Buddha maupun Islam zaman dahulu, mungkin Mamang akan menyebut sedang berada di Nusantara. Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi itu berada di wilayah yang dikenal dengan wilayah Nusantara. Nomor 2, selain nama Nusantara dan Indonesia, nama Indonesia pun dikenal juga dengan nama Hindia. Nama Hindia diberikan oleh penjelajah asal Portugis bernama Vasco da Gama ketika sedang menyusuri Sungai Indus pada tahun 1498 Masehi. Saat itu Vasco da Gama menemukan gagasan kepulauan dalam ekspedisinya dari Eropa ke Malabar atau yang kita kenal India sekarang ini. Nama Hindia sendiri diciptakan oleh Herodotus, seorang ahli ilmu sejarah asal Yunani. Herodotus pada masa itu menyebut India dengan sebutan Hindia, karena memang bangsa Eropa menyebut wilayah Asia itu ada 4 wilayah pada masa itu. 1 wilayah Arab, 2 wilayah Persia, 3 India, yang keempat adalah Tiongkok atau Cina. Sedangkan wilayah Indonesia termasuk pada masa itu adalah wilayah India bagi orang Eropa, termasuk orang Portugis menyebut Indonesia, Asia Tenggara, dan India itu satu kawasan disebut Hindia. Yang ketiga, Nederland Oost-Indie. Nederland Oost-Indie artinya adalah Hindia Timur Belanda. Sebutan ini juga sering disingkat menjadi Nederlands Indie atau yang dikenal dengan Hindia Belanda. Seperti namanya, sebutan ini berkaitan erat dengan penjajahan Belanda di Indonesia. Sebutan ini mulai sering digunakan oleh orang-orang Eropa pada 1596 yang menyebut bahwa kepulauan yang dijajah oleh Belanda disebut dengan Hindia Belanda. Dan Hindia Belanda ini merupakan salah satu geografis yang kita kenal Indonesia sekarang. Jadi pada masa Indonesia pada masa dijajah Belanda itu dikenal dengan Nederland Oost-Indie atau Nederland Indies atau yang kita kenal dengan Hindia Belanda. Yang selanjutnya, kepulauan Indonesia atau wilayah Indonesia disebut juga Insulande. Insula dalam bahasa Latin berarti pulau, sedangkan lande atau disebut juga Indus berarti Hindia. Karena itu Insulande dapat diartikan sebagai Pulau Hindia. Sebutan ini diberikan oleh Edward Doesdecker atau yang bisa dikenal dengan Multatuli yang tertulis dalam buku yang berjudul Max Havelaar pada 1860. Bung Edward Doesdecker ini menyebut wilayah Hindia Belanda disebut juga dengan Insulande atau Kepulauan Hindia. Selanjutnya, nama Kepulauan Indonesia disebut juga dengan istilah The Malay Archipelago atau Kepulauan Melayu atau Malaya. Sebutan ini berasal dari istilah arch yang berarti memerintah dan plagus yang berarti laut. Istilah ini dari bahasa Yunani yang artinya adalah menguasai laut atau berarti kumpulan pulau-pulau Melayu. Sebutan pulau-pulau Melayu ini dipopulerkan oleh Alfred Russel Wallace setelah ia berkunjung ke Indonesia pada 1854 dan 1862. Selanjutnya, nama Indonesia juga disamatkan dengan nama Jamrud Khatulistiwa.
Sebutan ini disematkan kepada Indonesia karena letak geografis yang sangat pas melintasi garis khatulistiwa. Sebutan ini juga disampaikan oleh Eduard de Westdekker, seorang penulis Belanda abad ke-19 yang terkenal dengan nama penanya Mutatuli. Menurut Bung Eduard de Westdekker bahwa kepulauan Indonesia ini sangat indah dengan hijau-hijau yang bertaburan di antara garis khatulistiwa. Oleh karena itu, karena hijaunya yang indah ini, maka dikenal dengan nama Jamrud Khatulistiwa. Nama julukan bagi Indonesia dan juga nama lain dari Indonesia yaitu Jamrud Khatulistiwa. Nama lain dari kepulauan Indonesia pernah disebut dengan nama Sunda atau Sunda Kelapa. Jadi nama Nusantara dulu juga pernah dikatakan nama Sunda Kelapa, dan nama Sunda itu pernah menjadi nama sebutan untuk kepulauan Indonesia. Dilansir dari inews.id, mungkin tidak semua orang tahu dari mana asal-usul nama Sunda. Hingga dahulu kala Nusantara disebut sebagai Sunda Kelapa. Ahli geografi Claudius Ptolemus yang berasal dari Yunani yang pertama kali menyebutkan adanya kepulauan yang bernama Sunda di sebelah timur India dalam laporan penjelajahannya pada 150 Masehi. Data pada laporan ini kemudian menjadi bekal bagi orang Portugis ketika pertama kali menginjakkan kaki di Nusantara pada 1500 Masehi. Kala itu, Papa Profesor Kusumadinata kedatangan Portugis dihadapkan pada suatu wilayah kerajaan yang bernama Kerajaan Sunda. Praktis orang Portugis yang masih buta mengenal istilah Nusantara menyimpulkan bahwa Nusantara itu adalah Sunda. Orang Portugis menyimpulkan bahwa Nusantara itu Sunda karena di bagian barat pulau-pulaunya besar disebut dengan Sunda Mayor atau dikenal dengan Sunda Besar, diantaranya Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Sedangkan di sebelah timurnya disebut dengan Sunda Minor atau Pulau Sunda Kecil, diantaranya adalah Bali, NTT, dan NTB. Ternyata nama Sunda juga digunakan oleh orang Portugis untuk menyebut nama lain dari Nusantara atau nama lain dari kepulauan Indonesia. Uniknya, nama Sunda sendiri sekarang masih digunakan ya untuk menyebut wilayah daratan bekas daratan Asia yang tenggelam di antara Pulau Jawa, Kalimantan, dan Sumatera yang kita kenal dengan paparan Sunda. Selain itu, nama Sunda juga pernah disebutkan untuk menunjukkan wilayah kepulauan di sebelah timur Pulau Jawa, diantaranya Bali, NTB, NTT. Bahkan ketika Indonesia baru pertama kali merdeka, wilayah Bali, NTT, NTB diberi nama Provinsi Sunda Kecil alias Sunda Minor. Uniknya, menurut Profesor Kusumadinata, sampai sekarang pun dalam ilmu kebumian istilah Sunda Islands lebih populer dari Indonesia Island atau Kepulauan Indonesia. Oke guys mania, jadi itulah nama lain dari nama Indonesia zaman dahulu. Ternyata salah satu namanya adalah Sunda, pernah dijadikan menjadi nama kepulauan wilayah Indonesia sekarang. Yang menjadi pertanyaan, kenapa nama Indonesia lah yang dipilih menjadi nama negara dan bangsa, tidak menggunakan nama kuno seperti Nusantara atau mungkin Sunda. Itu sudah dibahas dari episode kemarin.
kemarin pemirsa. Bagi kalian yang penasaran ya, tinggal klik di episode 3 kemarin pemirsa. Linknya ada di deskripsi. Para